Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom House of Grace, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak-sorak hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban-Mu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki-Mu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, ladangkan melawat kita menyembah Dia. Angkat suara-Mu saudara, katakan. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban-Mu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki-Mu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak
terima kasih Tuhan buat segalanya. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau segalanya buat kehidupan kami. Set us
surga, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semua. Kau adalah Tuhan kami yang selalu berkuasa. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jadi selamat pagi semuanya, selamat siang. Ya, yang saya ingin sharing, ya, itu adalah judulnya, bagaimanakah kita dapat menggenapi seluruh kehendak Allah. Ya, banyak orang tuh ingin mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Allah, ya, tapi tidak tahu caranya. Ya, dan Alkitab Tuhan sendiri yang ngajarin karena itu adalah kehendak Tuhan, dan sebetulnya kita bisa belajar banyak dan kita bisa tahu, dan pada waktu kita mengikuti kehendak Allah, kita juga akan tahu apa yang akan terjadi. Ya, jadi di slide berikutnya, ya, banyak orang itu dalam ingin mengikuti atau mengetahui kehendak Allah, dia itu banyak orang secara itu mengandalkan nubuatan dari orang lain. Ya, jadi banyak sekali ada orang yang mencari nabi-nabi atau nubuatan orang lain. Dan banyak juga orang yang mencari tanda-tanda. Ya, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda seperti itu. Ya. Nah, tapi sebetulnya bagaimanakah Yesus mengikuti kehendak Allah, kehendak Tuhan, dan bagaimanakah Yesus mengajarkan kita untuk mengikutinya? Hal yang sama. Ya, coba kita lihat dari Alkitab, dari Tuhan. Ya, di slide berikutnya. Bagaimana Yesus dikatakan di ayat Alkitab mengikuti seluruh kehendak Allah. Seluruh, semua, sempurna, semua, tidak ada yang terlupakan. Kita lihat di Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, pada waktu Yesus mau dibaptis dan Yohanes itu ragu untuk membaptis karena lihat Yesus itu adalah orang yang tidak bercela, tidak perlu dibaptis. Kita lihat apa jawaban Yesus di Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, pada Yohanes membaptis, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes membaptis pun menurutinya. Jadi Yesus ini berkata dua hal ya, yang penting yang saya ingin tekankan di firman ini adalah kita. Kita itu artinya bukan hanya Yesus sendiri, tapi kita juga kepada yang sudah percaya kepada Yesus. Ya, untuk menggenapi kehendak Allah. Dan dikatakan di sini seluruh kehendak Allah. Seluruh artinya semua. Ya. Seluruh kehendak Allah digenapi. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita lihat. Nah, sekarang kita pelajari, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu yang saya pernah sharing dulu. Ya, saya ingetin itu mengenai jalan ke Tuhan. Di kitab Imamat di Perjanjian Lama itu mengajarkan bahwa korban bakaran adalah jalan ke Tuhan atau jalan ke Allah. Ya. Nah, korban bakaran yang ditulis di Imamat itu apa? Ya, di Imamat 1. Ya, di slide berikutnya. Korban bakaran yang pertama yang disebut di kitab Imamat adalah korban bakaran dalam bentuk lembu jantan yang tidak bercela. Ya. Di Imamat 1 ayat 3. Kemudian di Imamat 1 ayat 10, korban bakaran kedua adalah kambing domba dan yang jantan dan juga tidak bercela. Itulah korban bakaran kedua. Ya. Di slide berikutnya, di Imamat 1 yang sama juga dikatakan mengenai korban bakaran ketiga, yaitu burung. Ya. Burung terkukur atau anak burung merpati. Ya. Di slide berikutnya. Jadi di Imamat 1 itu ada 3 korban bakaran yang disebutkan. Yang pertama, lembu jantan yang tidak bercela. Yang kedua, kambing domba jantan yang tidak bercela. Dan yang ketiga adalah burung terkukur atau burung merpati. Pertanyaannya, korban bakaran manakah yang Yesus pilih untuk dirinya mendekat kepada Tuhan pada saat dia dibaptis, pada saat dia di bumi?
korban bakaran mana yang Yesus pilih? Ya. Nah, kita lihat sekarang di cerita mengenai baptisan, ya. Apa yang terjadi, apa yang Yesus katakan. Yesus dibaptis di Sungai Yordan yang tadi ya, di Matius 3. Pada waktu Yesus memulai pelayanannya, pelayanannya di bumi. Ya, dibaptis di Sungai Yordan. Ya, di Matius 3 yang sudah kita sering baca. Ya. Nah, ayatnya dari 13 sampai 14 dulu. Oke. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Jadi Yohanes Pembaptis itu mengerti bahwa Yesus itu tidak perlu dibaptis, karena dia tidak perlu dibaptis, karena dia tidak ada celah, tidak ada dosa. Ya? Tapi Yesus itu datang untuk rela untuk dibaptis. Artinya, Yesus tidak mengandalkan kekuatan dirinya yang tidak bercela. Jadi Yesus yang hebat, yang tidak bercela, rela untuk dibaptis. Artinya Yesus tidak mengandalkan dirinya, kekuatan dirinya. Makanya Yohanes Pembaptis pada awalnya tidak mau membaptis Yesus karena melihat Yesus itu tidak perlu dibaptis. Jadi pada waktu Yesus rela untuk dibaptis, pesan yang disampaikan Tuhan Yesus, Yesus sendiri yang tidak bercela, tidak mengandalkan kekuatan atau kehebatan dirinya yang tidak bercela. Ya, di ayat Yohanes 3 ayat 13 disebutkan begitu. Yang saya kuningin. Ya, Yesus rela untuk dibaptis, rela untuk bisa menjadi sama dengan orang-orang yang bercela atau berdosa. Artinya Yesus tidak mengandalkan kehebatan dirinya yang tidak bercela. Oke? Lalu di slide berikutnya, di Matius 3 ayat 15, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hari itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi di sini Yesus berkata, Yesus ingin menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus mengutamakan seluruh kehendak Allah. Kalau dia mengutamakan seluruh kehendak Allah, artinya Yesus sama sekali tidak mengutamakan satupun kehendak diri sendiri. Ya, Yesus mengutamakan seluruh kehendak Allah, artinya Yesus tidak mengutamakan satupun kehendak diri sendiri. Ya, di slide berikutnya, ya akan menjadi jelas. Jadi Yesus itu memilih untuk tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dalam dua hal. Sebagai lembu jantan yang tidak bercela, dan sebagai kambing domba yang tidak bercela. Yesus tidak mengandalkan dirinya dalam dua hal. Ingat ya, kehebatan atau kemampuan dirinya sendiri, dan juga kehendak dirinya sendiri. Ada dua hal. Oke? Yaitu lembu jantan yang tidak bercela dan kambing domba yang tidak bercela. Artinya, karena di korban bakaran di imamat hanya ada 3 jenis korban bakaran. Meskipun Yesus adalah lembu jantan yang tidak bercela, meskipun Yesus adalah kambing domba yang tidak bercela, dia tidak mengandalkan kedua hal tadi. Yesus memilih sepenuhnya bergantung pada seluruh kehendak Tuhan. Artinya, Yesus bergantung pada korban bakaran yang ketiga, yaitu burung merpati. Karena hanya 3 korban bakaran. Lembu jantan yang tidak bercela, kambing domba yang tidak bercela, atau burung merpati. Yesus mengandalkan memakai yang nomor 3, burung merpati. Ya, ini paling penting untuk kita mengerti. Ya, banyak orang tidak tahu, tapi ini imamat. Ya, oke. Nah, apa sekarang yang Tuhan lakukan pada Yesus pada waktu Yesus tidak mengandalkan statusnya yang sebagai lembu jantan,
yang tidak bercela dan kambing domba yang tidak bercela, dan melahirkan burung merpati. Di ayat Matius 3:16 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, langsung Tuhan melakukan pada Yesus yang bergantung ingin mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan memberikan suaranya atau kehendaknya, yaitu dia menyatakan kasihnya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, perkenanannya, kasihnya dan perkenanannya. Ingat ya, dua hal tadi. Oke? Ya, nah tadi kita terusin. Dan pada waktu itu langsung Yesus itu melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, di dalam kasihnya Tuhan, di dalam perkenanannya Tuhan. Nanti saya jelasin di belakangan ya, artinya apa itu perkenanannya Tuhan. Kepada Yesus, Tuhan itu memberikan Roh Allah. Ya. Nah, di karismatik di gereja seringkali disebut Roh Kudus. Tapi saya kasih tahu ya. Di Alkitab pertama kali disebutkan mengenai Roh Kudus bukan kata Roh Kudus, tapi Roh Allah. Dan di pertama kali ya, di Perjanjian Baru dikatakan mengenai Roh Allah, ya. Itu adalah ya, di Perjanjian Baru mengenai Roh Tuhan adalah kata yang sama, Roh Allah. Roh Kudus nggak salah ya. Itu belakangan. Ya. Nah, jadi yang disampaikan itu adalah Roh Allah. Ya. Nah, Roh Allah apa? Roh Allah tidak lain dari rohnya Allah atau hatinya Allah atau kasihnya Allah. Dan kasihnya atau rohnya Allah atau hatinya Allah tadi disampaikan dalam bentuk seperti burung merpati. Ya. Jadi Tuhan memberikan kasihnya dan perkenanannya dalam bentuk seperti burung merpati. Ya, oke? Kita lagi lihat surutnya. Ya. Jadi Yesus yang tidak bercela pun memilih bergantung pada burung merpati. Roh Allah, kasih Allah yang seperti burung merpati. Yaitu korban bakaran yang ketiga. Ya, korban bakaran yang ketiga seperti burung merpati. Di Perjanjian Lama itulah untuk orang miskin yang tidak mampu, yang sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Dan itu diberikan seperti burung merpati. Dan banyak orang berpikir, burung merpati itu begitu murah dibandingin kambing atau lembu. Nilainya murah sekali. Artinya orang bayar harganya ke Tuhan murah sekali. Betul. Bacanya begitu betul. Sebetulnya nggak usah bayar harga, karena burungnya tersedia di mana-mana. Tapi bukan itu sebetulnya arti utama dari burung merpati. Ya, ini yang saya mau sampaikan. Karena banyak orang tidak mengenal roh Tuhan. Banyak orang tidak mengenal Roh Kudus. Banyak orang tidak mengenal bagaimana Tuhan bekerja. You hanya bisa mengerti pada waktu you mengerti kata burung merpati. Ya? Oke. Slide berikutnya. Apakah yang burung merpati dapat lakukan? Saya kasih tahu ya. Burung merpati secara alamiah akan terbang tinggi dan terbang jauh ke depan. Nggak usah di alamiah, dia terbang. Burung merpati secara alamiah akan terbang tinggi dan jauh. Burung merpati melakukan terbang atau pergi ke tempat yang tinggi dan jauh, terutama yang tinggi,
dan kemudian jauh. Itu secara alamiah. Nggak usah dipikir, terjadi. You boleh lihat semua burung merpati. You lepasin. Yang dia lakukan tanpa diperintah akan terbang. Oke? Dan terbang tinggi. Bukan di tanah. Ya? Slide berikutnya. Roh Allah itu ada di dalam kita. Kasih Tuhan. Roh Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi inilah yang Tuhan akan berikan kepada mereka yang bergantung pada kehendak-Nya. Dia sendiri akan membawa orang yang bergantung pada kehendak-Nya ke tempat yang tinggi dan jauh. Itu artinya burung merpati. Ya? Dia sendiri secara alamiah tanpa diperintah akan membawa kita ke tempat yang tinggi dan jauh. Yang bergantung pada kehendak-Nya. Yang tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri dan tidak mengikuti jalan kehendak diri sendiri. Kalau you nggak mengerti di korban bakaran, you tidak akan bisa ngerti di Imamat. Sambungannya dengan Matius. Oke? Oke, sekarang apa? Apa yang terjadi pada waktu kita berada di tempat yang tinggi bersama dengan Dia? Karena Dia terbang. Kita nggak bisa. Tapi itu burung merpati terbang. Tuhan terbang ke bawah tinggi. Di tempat yang tinggi, kita akan dapat melihat tempat yang di bawah. Kita akan Tuhan bawa ke tempat yang tinggi. Dan pada waktu di tempat tinggi, kita akan bisa melihat ke bawah. Pada waktu kita di bawah, kita melihat orang lain itu tinggi dan besar. Banyak orang kita lihat lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat. Tapi pada waktu Tuhan seperti burung merpati terbang membawa engkau ke tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi, kita melihat orang-orang yang tadi yang kita lihat hebat dan besar dan tinggi. Ternyata di bawah kita. Tuhan meninggikan kamu seperti itu. Kita akan sadar bahwa kasih Tuhan bagi yang mau menerima kasih Tuhan, bagi yang mau menerima kehendak Tuhan, itu mampu meninggikan kita lebih tinggi dari orang-orang yang dulu mempesonakan kita. Yang kita pandang lebih hebat dari kita. Itu artinya burung merpati. Oke? Lanjutin ya, slide berikutnya. Burung merpati tidak hanya terbang tinggi, tapi jauh ke depan. Dia nggak bisa terbang mundur ya. Terbangnya ke depan. Oke? Dan pada waktu terbang, Tuhan terbang. Dan kita mengikuti kehendak Dia. Artinya kita juga di bawah terbang jauh ke depan. Pada waktu kita melihat ke belakang. Hanya setelah kita di depan, pada waktu kita melihat ke belakang. Kita akan mengerti. Setelah kita dibawa ke depan, bagaimana Tuhan telah membawa hidup kita secara luar biasa. Waktu belum dibawa, atau belum sampai, you nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi pada waktu kita sudah dibawa ke depan, dan kita melihat ke belakang, baru kita sadar. Bagaimana Tuhan membawa hidupmu luar biasa. Dan ini alamiah. Nggak usah minta pun, burung merpati akan lakukan. Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Yang bergantung pada kasih-Nya. Yang tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri. Yang tidak bergantung pada kehendak diri sendiri. Pasti terjadi. Ya. Nah ini terus slide berikutnya saya mau jelasin. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, the desire atau keinginan. Kalau kehendak itu will ke bahasa Inggrisnya. Kalau ini desire. Tidak ada masalah dengan keinginan hatimu. Kau mau cantik, kau mau kaya, kau mau sukses, kau mau maju, kau mau kuat, kau mau pandai. Tidak ada masalah dengan itu. Itu keinginan hatimu. Yang masalah adalah mengikuti kehendak atau jalan dirimu. Beda ya? Ngerti nggak? Tidak ada masalah dengan Adam dan Hawa mau makan, mau minta pengetahuan. Tuhan mau memberikan pengetahuan. Tidak ada masalah untuk makan buah yang enak. Tuhan mau memberikan buah yang enak. Tapi bukan jalan atau kehendak diri sendiri.
Kalau jalan kehendak diri sendiri, maka Tuhan akan diam. Tapi kalau mengikuti kehendak Tuhan, Dia akan memberikan apa yang keinginan dirimu. Dia tahu nggak? Dia tahu nggak? Maka tadi saya bilang ya, Tuhan berkata pada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia tahu nggak? Apa yang diinginkan, hal-hal bagus yang manusia inginkan. Kecantikan, pandai, pengetahuan, hebat, sukses, posisi tinggi, tempat yang tinggi, tempat yang dihormati, apalagi hidup, bahagia, sukses, sehat. Ya tahu nggak? Semua itu sudah milik Tuhan. Tuhanmu kaya. Waktu Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan tidak perlu, Tuhan Allah Bapa, kerajaan surga tidak perlu membeli kebahagiaan. Tidak perlu membeli kekayaan. Semua sudah dimiliki oleh Tuhan. Dialah Tuhan. Karena itu dia hanya berkata, kepadanya lah aku berkenan. Berkenan apa? Berkenan memberikan yang Tuhan punya kepadamu. Gak usah Tuhan bekerja untuk mendapatkan itu. Dia hanya perlu, aku berkenan untuk membagikan yang kupunya kepadamu. Itulah artinya, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Berkenan apa? Berkenan memberikan yang aku punya kepada yang menerima kasihku. Tidak ada masalah dengan keinginan hatimu. Pada waktu kau mengikuti kehendak Tuhan adalah mengasihimu. Dan pada waktu kau menerima kasih Tuhan, Dia akan memberikan, Dia berkenan memberikan yang Tuhan punya kepadamu. Tahu nggak? Begitu gampang. Tuhan tidak perlu, pencipta tidak perlu membeli apa-apa. Pencipta mempunyai semuanya. Dan Dia berkenan membagikan kepada yang menerima kasih-Nya. Oke? Di slide berikutnya. Di ayat berikutnya di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dan Ia akan memunculkan kebenaranmu. Kau yang menerima kasih Tuhan, di dalam kasih Tuhan kau dibenarkan. Oke? Seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Hakmu. Kenapa sekarang hak? Kau tidak perlu bekerja untuk membayarnya. Kenapa sekarang hak? Kalau hak itu udah kamu gak usah beli. Kenapa dikatakan hak? Karena Tuhan berkenan memberikan kepadamu. Pada waktu kau diberikan, karena kau menerima kasih-Nya, kau diberikan yang Dia punya, maka itu adalah hakmu sekarang. Bukan lagi jauh, sudah milikmu, hakmu. Itulah perkenanan Tuhan. Seperti burung merpati. Ya, jadi kehendak Tuhan yang tidak pernah gagal adalah untuk memberkati kita. Yang akan gagal adalah mereka yang mengikuti kehendak diri sendiri. Tapi yang mengikuti kehendak Tuhan, yang Tuhan lakukan, saya bagiin yang saya punya. Saya berkenan memberikan yang saya punya. Dan itu menjadi hakmu. Ya? Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh di Alkitab supaya kita lebih mengerti yang Tuhan lakukan. Tentunya saya cuma pilih beberapa aja ya, kebanyakan ya. Markus 16 ayat 19. Pertama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merendahkan dirinya atau bersedia disamakan dengan orang-orang berdosa. Di tempat yang di bawah. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian di Markus 16 ayat 19. Di akhir dari kitab Markus. Kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Yesus bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Yesus merendahkan dirinya dan bersama dengan orang-orang berdosa. Tidak menggantung pada kehebatan dirinya sendiri. Dan tidak mengikuti jalan kehendak Yesus sendiri. Sepenuhnya bergantung pada Bapa. Tuhan meninggikan Yesus ke tempat yang maha tinggi. Karena Roh Allah, hati Tuhan adalah seperti burung merpati. Membawa ke tempat yang tinggi. Satu hal. Membawa ke tempat yang tinggi. Ya, itu Yesus. Kita lihat lagi yang lain. Ya, di slide berikutnya. Abraham. Abraham itu merasa sial. Kalau Chinese-nya bohoki gitu ya. Merasa sial karena nggak punya anak. Betul nggak? Tapi dia percaya pada Tuhan. Dia bergantung pada kehendak Tuhan. Dia bergantung pada kasih Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Dia berikan Ishak. Dan dia membuat Abraham ke tempat yang tinggi. Menjadi bapa banyak bangsa. Itu namanya burung merpati. Nggak usah berbahasa roh. Saya tidak anti bahasa roh. Nggak perlu. Tuhan sudah ngerti. Karena dia adalah burung merpati. Kamu tidak perlu suruh burung merpati terbang. Burung merpati akan terbang sendiri ke tempat yang tinggi. Membawa kita yang mau ikut dia. Yang tidak, yang Abraham yang merasa sial menjadi yang paling beruntung. Yang tidak punya anak menjadi anaknya yang banyak. Oke? Lihat lagi. Contoh yang lain. Ya? Karena inilah hidup manusia. Di dalam contoh ini, semua digenapi. Kekurangan kita semua digenapi. Cuma saya pilih beberapa aja karena waktu. Oke? Sodom dan Gomora. Kita pernah sharing ya. Sodom dan Gomora kita baca. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatlah asap dari bumi menumbuk ke atas sebagai asap dari dapur perleburan. Jadi Abraham waktu awal berada di gunung dan dia kembali tetap berada di gunung dan dia melihat Sodom dan Gomora di lembah hancur. Tuhan telah membawa Abraham yang merendahkan diri percaya kepada Tuhan ke gunung. Di gunung itu aman dari kehancuran Sodom dan Gomora yang agamawi. Di gunung itu dia melihat, bukan tepuk tangan ya, bukan senang ya, kehancuran dari Sodom dan Gomora. Di gunung, Sodom dan Gomora di bawah. Kenapa? Karena Tuhan adalah seperti burung merpati akan membawa Abraham dan semua orang ke tempat yang tinggi. Oke? Berikutnya. Ya. Jadi yang sial, kau nggak usah lagi berasa sial. Engkau yang takut sama agamawi, nggak usah takut. Tuhan akan lindungi kau di tempat yang tinggi. Oke? Ada lagi. Ya. Kejadian 45 ayat 9 mengenai Yusuf. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah mendapatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapat aku, janganlah tunggu-tunggu. Kita tahu ya cerita mengenai Yusuf. Yusuf itu mempunyai saudara-saudara yang jahat, keluarga yang jahat. Ya, dia punya keluarga yang jahat. Kita kadang-kadang punya keluarga yang jahat. Oke? Seperti Yusuf. Dan keluarga yang jahat itu membuang Yusuf ke sumur yang dalam. Di tempat yang bawah. Ini tahu nggak ceritanya? Saudara-saudara, 10 saudara-saudara tua dari Yusuf itu membuang Yusuf ke tempat yang bawah. Yaitu di dalam sumur. Tapi Tuhan, Yusuf mengikuti kehendak Tuhan, menerima kasih Tuhan. Tuhan tetap burung merpati ya. Tuhan bawa Yusuf ke tempat yang tinggi. Menjadi pemimpin di Mesir. Saya percaya pada waktu dia bertemu saudara-saudaranya.
yang jahat tadi, duduknya juga di tempat yang tinggi. Bukan di bawah sumur lagi. Di mana saudara-saudaranya di atas dia. Tapi dia berada di atas saudara-saudaranya, duduknya pun di singgasana. Saudara-saudaranya di bawah. Tuhan, beginilah kata Yesus anakmu, Allah telah mendapatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Ini yang Tuhan lakukan sebagai burung merpati. Pada saudara-saudaramu yang jahat, yang merendahkan kau, yang banting kamu, Tuhan tetap burung merpati. Dia yang akan membawa engkau ke tempat yang tinggi. Bukan untuk engkau balas dendam, tapi untuk akhirnya engkau menjadi pertolongan bagi saudara-saudaramu yang jahat tadi. Itu namanya tempat yang tinggi. Tahu nggak? Kalau kamu punya keluarga yang jahat, nggak apa-apa. Tuhan adalah burung merpati. Kalau kamu punya keluarga yang jahat yang banting kamu ke tempat yang bawah, nggak apa-apa. Tuhan adalah burung merpati. Dia akan bawa kau ke tempat yang tinggi. Itulah sifat Tuhan. Itulah sifat burung, terbang tinggi. Dia akan bawa kau ke tempat yang tinggi. Sehingga yang tadi orang-orang keluarga atau dalam hal Yusuf keluarga yang tadinya lebih tinggi dari dia, tidak lagi lebih tinggi dari dia. Sehingga Yusuf sekarang yang bisa menolong keluarga yang jahat tadi. Itulah burung merpati. Itulah roh Tuhan. Ya. Berikutnya. Ya. Di 1 Korintus 15 ayat 7. Selanjutnya ini Paulus, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Paulus, sama seperti pada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi Paulus itu merasa, dan dia memang seperti itu, jahat. Karena dia sudah menganiaya. Dia merasa saya sudah bersalah luar biasa dalam hidupku, tapi bagaimana ya, waktu kan nggak bisa dibalikin. Saya sudah bersalah, saya itu sudah menganiaya jemaat Tuhan. Aku paling hina karena aku sudah bikin kesalahan dosa seperti itu. Mau apa lagi? Dan itu banyak dari kita juga begitu. Udah bikin kesalahan, mau apa lagi? Nggak bisa lagi waktu dibalikin. Kesalahan sudah dibuat. Tapi Tuhan adalah burung merpati ya. Dia membawa Paulus dari tempat yang di bawah karena sudah jatuh dalam kesalahan dia, Paulus sendiri. Paulus sebelumnya yang merasa jahat dan adalah jahat karena menganiaya jemaat. Tuhan, burung merpati hanya melakukan satu hal. Terbang tinggi. Membawa Paulus ke tempat yang tinggi. Setinggi rasul yang lain. Nggak bisa gagal. Sifat Tuhan adalah selalu terbang tinggi. Seperti burung merpati. Itulah roh Tuhan di dalammu. Kalau bergantung pada kehendaknya, dia pasti bawa kau ke tempat yang tinggi. Karena itulah sifatnya. Oke? Lihat ya, slide berikutnya. Adalah mengenai orang yang gagal juga. Namanya Lot. Kejadian 19 ayat 30. Pergilah Lot dari Zoar. Zoar adalah tempat yang tidak berarti. Dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua bersama dengan kedua anaknya. Jadi Lot selamat dari Sodom dan Gomora. Jadi sebelumnya kalau ingat di cerita Sodom dan Gomora, Lot itu takut, terintimidasi dan memandang tinggi kepada orang-orang Sodom. Tapi Tuhan ingin bawa Lot ke gunung. Lotnya yang nggak mau. Makanya dia cuma berhenti di Zoar, dekat Sodom. Tapi akhirnya Lot sadar dan mau mengikut Tuhan ke pegunungan, ke gunung. Akhirnya Lot mau mengikuti Tuhan untuk tinggal di gunung. Dan tidak terpesona lagi kepada Sodom dan Gomora di lembah yang hancur. Tuhan burung merpati. Lot pun Tuhan bawa
ke pegunungan. Karena dialah burung merpati. Nggak ada. Kalau kau mengerti kehendak Tuhan, menerima kasih Tuhan, nggak ada yang Tuhan tidak bawa ke tempat yang tinggi. Dialah burung merpati. Rohnya, hatinya, kasihnya, sifatnya seperti itu dari Tuhan. Ya, ini seterusnya, slide berikutnya. Ini sekarang untuk kita. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita juga seperti Lot. Kita sebelumnya berada di lembah seperti Sodom dan Gomora. Ya tahu ya, Lot itu anaknya akhirnya kan dibuang jadi Moab. Itu yang menghasilkan Rut. Kita keturunan Rut. Kita seperti Sodom dan Gomora. Seperti Lot. Kita keturunan Lot juga. Kita keturunan Abraham dan kita keturunan Lot juga. Dan Tuhan tetap sama, ingin membawa Abraham dan Lot. Membawa kita yang percaya ke tempat yang terang di atas gunung. Kota. Kota itu bukan kota tempat yang miskin ya. Kota itu tempat banyak kehidupan. Yang terang di atas di gunung. Oke? Oke, slide berikutnya. Jadi inilah seluruh kehendak Tuhan bagi hidup kita. Untuk kita tidak mengutamakan kehebatan diri kita sendiri, untuk kita tidak mengutamakan kehendak diri kita sendiri. Keinginan kita nggak apa-apa, tapi jangan pakai jalan dirimu sendiri yang diutamakan. Oke? Selanjutnya, slide berikutnya. Inilah seluruh kehendak Tuhan bagi hidup kita. Untuk kita mau bergantung pada kehendaknya, pada jalannya, untuk mengasihi kita. Agar di dalam kasihnya, dia dapat membawa kita ke tempat yang tinggi dan jauh ke depan. Slide berikutnya. Inilah seluruh kehendak Tuhan bagi hidup kita. Agar kita dibenarkan dan tidak dipermalukan. Agar kita mendapat hak kita. Perkenanan dia. Untuk memberikan yang dia miliki kepada kita. Sebagai anaknya. Dan tidak terpesona lagi. Tuhan cemburu. Terpesona lagi atas kehebatan orang lain. Kehendak dia, seluruh kehendak dia, agar kita berada di tempat yang tinggi. Yang penuh dengan berkat. Bersama dengan dia. Karena Tuhan bukan di lembah. Tuhan datang ke lembah untuk membawa kita ke tempat yang maha tinggi. Bersama dengan dia. Oke? Berikutnya. Semuanya melalui korban bakaran burung merpati yang dia berikan. Rohnya, hatinya, kehendaknya, kasihnya kepada kita. Jadi sedih ya. Kadang-kadang orang bilang, Roh Kudus itu apa? Nggak ngerti. Roh Kudus ya ini. Roh Allah ya ini di dalam dirimu. Dia yang membawa kita ke dalam tempat yang tinggi. Berikutnya. Ya. Slide berikutnya. Di Yesaya 40 ayat 13 sampai 14, terutama yang 13 ya. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapatkan pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Siapa mengajar dia pengetahuan atau memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Banyak agama, banyak orang tertentu merintah Tuhan dan kayak mengingatkan Tuhan, seakan-akan Tuhan berlupa. Mereka tidak mengerti Yesaya 40. Siapakah Tuhan itu? Tuhan itu tahu. Tuhan itu ada di atas. Dia ingin kita bergantung pada Dia. Dan dia tidak mau kita itu sok dan merintah dia. Bergantunglah pada roh Tuhan. Dan janganlah memerintah roh Tuhan. Tuhan maha tahu, maha kasih. Nggak perlu diajarin oleh yang manusia yang seperti kita yang tidak tahu apa-apa. Ya? Jangan pernah merintah roh Tuhan. Jangan pernah menasihati roh Tuhan. Jangan pernah menasihati Tuhan. Jangan pikir ingetin Tuhan dan merasa diri kita lebih baik.
Tuhan tidak perlu itu. Oke? Di Yesaya 40 ayat yang sama, di Yesaya 40 yang sama. Di ayat 30 dan 31 di slide berikutnya kita baca. Ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Siapa yang jatuh tersandung dan lelah lesu? Yang bergantung pada kehendak dan kekuatan diri sendiri. Tapi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Yang percaya pada Tuhan, yang percaya pada kasih Tuhan, yang percaya mengikuti kehendak Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, di Yesaya ya. Imamat, Yesaya, Matius, Tuhan akan membawa kita terbang tinggi dan jauh. Karena dia adalah memberikan korban bakaran seperti burung merpati. Ya, itulah roh Tuhan. Itu roh Allah. Sekaria 4 ayat 6 di slide terakhir. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Yang orang karismatik biasanya paling ngerti, tapi menurut saya kurang ngerti. Inilah seluruh kehendak Allah, agar kita terbang tinggi. Karena roh Tuhan adalah diberikan dalam bentuk seperti burung merpati. Inilah kehendak Tuhan. Kita bergantung mengikuti kehendak-Nya. Supaya kita bisa dibawa terbang tinggi dalam kekuatan dan kehendak Tuhan. Bukan dengan kekuatan diri sendiri. Bukan dengan kehendak diri sendiri. Tuhan akan membawa kita semua yang menerima ini pasti ke tempat yang maha tinggi. Posisi yang tinggi. Tempat-tempat yang kau tinggi. Dan lebih tinggi. Bukan untuk supaya sombong. Tapi karena dia memang berada di tempat tinggi. Dan dia mengasihi kita yang menerima kasih-Nya. Bersama dengan dia di tempat yang tinggi. Dan melihat yang di bawah. Itulah kehendak Tuhan. Itulah roh Tuhan. Itulah Roh Kudus. Itulah burung merpati. Itulah korban bakaran yang ketiga. Itulah yang Yesus katakan. Seluruh menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Jangan lagi lihat ke belakang. Lihat yang Tuhan berikan. Di dalam kegagalanmu. Seperti Abraham, nggak punya anak. Atau seperti Yusuf, keluarganya jahat-jahat. Atau seperti Paulus, banyak melakukan kesalahan waktu dia muda. Apapun juga nggak berarti. Karena Tuhan akan membawa kau ke tempat yang tinggi. Karena dia berada di tempat yang tinggi. Dia selalu ingin membawa dia turun ke bawah untuk bawa kita ke tempat yang tinggi. Bersama dengan dia selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kau sendiri ya Tuhan adalah guru kami. Kau sendiri yang mengajar kami. Yang biar kami semua ya Tuhan bisa percaya, bisa mengikuti kehendak-Mu, sehingga Kau di dalam kehendak-Mu, di dalam kasih-Mu, Kau bisa memberikan apa yang ada di dalam hati kami, apa yang menjadi keinginan hati kami, untuk diberkati, dan untuk dibawa ke tempat yang tinggi, ke tempat yang tidak memalukan, ke tempat yang terhormat, bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya silakan ke Maria. Hari ini ada laporan financial ya. Ria, are you there? Nyalain. Oke, thank you. Oke, ada laporan keuangan. Mungkin kita kalau selama pandemik ini kita ngelapor keuangannya nggak setiap bulan ya. Jadi kita lapornya setiap 3 bulan. Jadi ini 3 bulan Agustus, September, dan Oktober.
kalau kita lihat di laporan keuangan yang terlampir, yang ada dilampirkan, 3 bulan itu Agustus, September, dan Oktober kita ngalamin surplus. Tapi yang paling besar surplusnya adalah di bulan Agustus, yaitu refund. Karena refund dari courtyard. Karena waktu April kita rencana ke Bali, kita nggak jadi. Dan kita proses refund, karena waktu itu kita udah bayar. Kita proses refund, dan refundnya baru masuk di bulan Agustus, yaitu sebesar hampir 100 juta. Jadi Agustus, September, Oktober kita ngalamin surplus karena nggak terlalu banyak kegiatan. Oke, saya langsung tutup dalam doa. Rosma? Yes, go ahead please, Ri. Oke, mari kita berdoa untuk untuk teman-teman kita yang berulang tahun, untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan November, juga sekalian doa penutup. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, luar biasa Bapak. Betapa banyak sekali kami mengalami kesalahan dengan mengikuti kehendak kami sendiri, atau bertanya-tanya apakah rencana-Mu. Jelas sekali Tuhan bahwa Engkau mengingini kami untuk selalu bersandar kepada kehendak-Mu. Dan kehendak-Mu hanyalah untuk kami menerima kasih-Mu. Engkaulah yang memberikan hati-Mu sendiri kepada kami. Engkaulah yang membawa kami terbang tinggi. Engkaulah yang membawa kami berhasil. Engkaulah yang membawa kami ke dalam ruang Maha Kudus, ke tanah perjanjian, sehingga kami bisa menikmati segala kebaikan-Mu, menikmati segala berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, Engkau menaruh kami di atas gunung. Engkau menaruh kami di atas, di mana kami Kau jadikan terang. Terima kasih Bapak untuk semuanya, dan kami juga khususnya berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan November, Lucy, Tante Truli, dan mungkin ada beberapa lagi, mungkin saudara kami, kakak kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan tahun yang baru, tahun yang umur yang panjang kepada mereka. Engkau melindungi mereka selalu, Engkau menyertai mereka selalu. Biarlah setiap hari mereka bisa makin mengerti betapa besar kasih-Mu, betapa dahsyat kasih-Mu, sehingga mereka bisa bersandar dalam kasih-Mu dan menikmati kebaikan-Mu di dalam kehidupan mereka, bisa melihat, mengecap betapa baiknya Engkau. Terima kasih Tuhan, kami doakan teman-teman saudara kami yang berulang tahun, sehingga makin mereka bertumbuh di dalam kasih-Mu, makin mengerti akan kasih-Mu yang luar biasa ke dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mengalami apapun yang mereka alami dalam hidup mereka, mereka melihat kasih-Mu jauh lebih besar dari segala kekurangan mereka, lebih besar dari kelemahan mereka, lebih besar dari segala situasi yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya Engkau membawa kami terbang tinggi. Engkau membawa kami ke tempat yang tidak pernah kami bayangkan, membawa kami jauh ke depan. Dan Engkau jadikan kami begitu terang, dan orang melihat betapa hebatnya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu, segala hormat dan pujian hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.